Ini pelafalan hadisnya juga oke ya, makanya ternyata begitu diperkenalkan mahasiswa Usuluddin yang belajar tafsir hadis. Iya. Saya mau nanya nih, mungkin Brunei beza, Malaysia beza gitu ya. Kalau di Indonesia tuh sering kita dengar ada surga di bawah telapak kaki ibu. Orang sering menyebarkan hadis al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Sementara begitu kita lihat di dalam hadis bahwa ini adalah dhaif. Mungkin gimana tuh kalau kita mau berhujjah dengan surga di bawah telapak kaki ibu, ya gimana yang sahih? Atau misalnya kalau dia dhaif bisa jadi hasan li ghairihi, ya bagaimana itu? Wah ini lagi dicek nih sama dosennya. Iya benar. Coba-coba. Dosen, gaji saya. Yang jawab saya atau Ujib? Ustaz. Oh Saji, lu gak bisa. Ya. Ini sesuai dengan namanya, mujib ya. Huwaladzi yujib. Iya, sebenarnya yang hadis yang telah disebutkan itu al-jannah tahta aqdamil ummahat sememangnya hadis yang dhaif. Tetapi hadis itu maknanya boleh dipakai walaupun ia dhaif. Kerana apa? Kerana ada hadis yang lain yang sahih yang boleh menguatkan hadis tersebut, yaitu hadis tentang Jahimah. Ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hallaka min ummin?" Adakah kamu memiliki ibu? Jahimah mengatakan, "Ya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab fazamha, yaitu uruskanlah ibumu kerana fa innal jannah tahta rijlaiha, kerana jannah itu syurga itu ada di telapak bawah kaki ibu. Nah, hadis ini hadis sahih. Ya, hadis yang Ustaz Suki sebutkan itu hadis dhaif. Tetapi sebab hadis ini sahih, dia menguatkan hadis dhaif itu, maka hadis dhaif itu naik darjatnya menjadi hasan li ghairi. Mumtaz. Wah. Itu penjelasannya. Wah. Benar-benar berilmu ya beliau ya. Luar Kagum ya biasa. kita dengar. Kagum saya. Iya. Karena ini ada request dari Ustaz Solmed. Ya. Lagu apa? Tadi ada juga kita sering dengar orang bilang an-nadzafatu minal iman. Iya. Ya, wa hadzal kalam laisa bihadits ya, bahwa ini adalah bukan hadis ya. Tapi mungkin bisa menjelaskan seperti penjelasan yang tadi di awal gitu. Ya, sebenarnya an-nazafatu minal iman, kalau kita memahami maknanya, ia tidak bercanggah dengan kepercayaan kita, yaitu untuk memprioritaskan kebersihan. An-nazafatu minal iman. Tetapi an-nazafatu minal iman bukan hadis. Ia hanya adalah ungkapan. Manakala ada hadis yang sahih, yang ada maknanya mirip sekali, yaitu at-tuhur syatrul iman. Kebersihan itu sebahagian iman. Ya kok anda dofatin dari itu bukan hadis. Bukan hadis. Bahasa konsultasi ya. Iya. Oke. Kenapa hadis yang asli justru akhirnya tidak populer, Ustaz? Ya mungkin orang cari yang gampang gitu ya. Dan justru dengan adanya ini kita menjelaskan. Kayak naumus shaim ibadah. Kan sering kalau Ramadan itu tidurnya orang puasa adalah ibadah. Tapi sesungguhnya memang kalau dia hidup tidurnya sesuai dengan Rasulullah memang bisa jadi ibadah. Baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Ya kalau seseorang beristirahat untuk menguatkan badan dan untuk beribadah, misalnya saya mau tidur nanti mau tahajud, bisa jadi tidurnya itu punya nilai. Zikir waktu tidur dia wudu, kemudian dia baca Allahumma aslamtu wajhi ilaika ya. Saat dia pasrah kepada Allah wa wada'tu johri, waktu dia baca itu dia juga tidur dalam nilai ibadah sesungguhnya. Atau bisa dipahami memang hanya puasa yang bisa dilakukan sambil tidur. Karena nggak mungkin kita berhaji tawaf sambil tidur kan nggak mungkin. Jadi walaupun dia tidur tetap puasa. Bahkan ada hadis-hadis lain yang muktabar di Indonesia padahal bukan hadis. Hubul waton minal iman itu. Itu hadis. Walaupun ada juga yang semisal dengan itu. Waktu Nabi diperintahkan hijrah, ya kan Nabi sebetulnya juga mencintai Makkah. Ya, jadi sebenarnya itu bagian dari fitrah. Nah ini yang kemudian mungkin pertanyaannya Abi Ramzi ya. Yang juga kenapa jadi populer? Ya sebenarnya ada juga yang bisa menguatkan dalil itu. Oke. Kenapa? Berisik. Lagi ada yang tidur. Langsung bangun. Ini mengamalkan apa yang disampaikan Ustadz Hikayat Langsung dipraktekkan.
Dari deretan para komentator kan Mama Dede orang tua kita yang paling sepuh ya. Enak wangi. Dia bawa balsem di sini. Padahal paling muda. Padahal paling muda. Mama walaupun tua, pakai minyaknya. Kan tadi saya bilang. Gak pernah pakai. Tanya maaf deh belasan tahun juga gak pernah Kan tadi pakai. saya bilang, di sini baunya enak wangi. Iya. Ini yang muda bawa balsem. Ini balsemnya Mama Dipin. Abi Ramji, pantas loh dari tadi Mia tuh asal dipanggil dia cuma sampai situ doang. Karena gak enak. Bagi anak kecium pedih di mata. Pedes. Gua aja